benci kepada orang yang sombong, namun Allah lebih benci kepada orang bansai nan sombong. Ulang lagi. Allah benci kepada orang yang sombong, namun Allah lebih benci bansai nan sombong. Bansai sok-sok kayo lah. Ibaratkan HP, kalau HP Nokia senternya dibalik casingnya Samsung, dimasukkan ke dalam. Di dalam Nokia ya. Urang bansai balaga-laga urang kayo. Lai pada nampak. Jujur dah tukang apa boy. Lai. Inyo payah duit tapi gincu ya. Kemari merah ya. Uang kayu ni begalai sat standar ni tas ikut tas meleleo. Meleleo. Sombong itu adalah pakaian Allah. Al-kibriya'u libasi, kata Allah dalam ayat kursi. Sombong itu pakaianku. Kalian tidak pantas sombong. Nah, ada yang perlu kita sombongkan doh. Iya doh. Bahasa selain sombong apa? Ongeh, ongah, congkak. Apa dah? Ongeh, ongah, sok. Apa dah? Angkuh, takabur, bakalabihan. Apa leh? Menggaya besok itu ya. Sok-sokan. Apa leh? Tak tahu diuntuang. La jale bansai gaya orang kayo. Oh, itu Allah benci itu. Kalau orang kayo balaga kayo, dah baru. Orang kayo balaga kayo. Iku bansai makan yang payah. Tapi kalau ke pasar, kalah Sahrino. Maju cantik, mundur cantik, mati boleh. Sahrino dia diwe dia Sahrino. Dari Sahrino kau tahu mana lo? No boleh ro. Berarti sombong adalah pakaian Allah. Kenapa iblis dicampakkan Allah ke bumi sebagai satu perkara? Sombong. Iblis cie dosonya dicampakkan ke dalam bumi. Awak nioh masuk surga? Nioh? Kira-kira le tak kalah dewa iblis. Iblis cie dosoe dicampakkan ke dalam bumi. Awak banyak dosoa. Nak masuk sarugolo piti 2000. Piti 2000 maksudnya kota. Masuk sarugo. Coba pikir kan, jangan ala ya pikir lah roh. Lain tak ajar ya itu. Tetapi kita tetap berusaha, jangan lupa hati loh. Iyo tu iblis tak beribadah. Cie do segala sombongnya dicampakkan ke bumi. Awak dia terajo sombong lo le. Sumbayang tak lupa nak hitam le duit lah dah. Sombong lo lebihnya. Berarti tidak pantas. Ustaz, apunan boleh sombongnya Ustaz. Sombong kepada orang nan sombong. Boleh? Wah, sangat dia wah. Hei, sangat dia. Apa contoh Ustaz? Sombong kepada orang sombong. Apa contoh kira-kira? Contoh. Contoh. Tahu wak gajinya, tahu wak kiajoenya, dan awak pun bakal jolo di situ. Tahu baga gaji samu jawab pilaga takah laga artis papan atas, padahal papan bawah. Tahu waknya sombong. Saya enggak baru pasak apa di kaluannya Padang. Kaluannya atas merek Channel. Tahu Channel yang cerah itu mahal beli itu. Yang asli lah yang KW lah. Apa Ustaz walaupun ikut lah lapi lo mencari Channel lo ada lo sepatu Channel dia. Ini mahal waktu di Malaysia dulu memang mahal. Kuli asli. Mau tu beli bagi hele. Sebulan dah beli bagi.
baju dek mahal. Kalau asli ya punya kawin itu beli budak punya. Nah, berarti tidak ada yang perlu disombongkan. Nabi Musa ditegur oleh Allah sebabkan kata-katanya, "Ya Allah, apakah masih ada orang di bumi pada saat ini yang lebih mulia daripada aku?" Oh, dia sombongnya sebabkan dia merasa orang yang paling mulia, paling taat kepada Allah. Apa kata Allah? Turunlah Jibril. Ada wahai Jibril. Megah wajah Musa. Siapa itu? Kenapa masih ada orang lebih mulia daripadaku? Padahal aku adalah utusan Allah. Apa kata Jibril? Namanya adalah Nabi Allah Khidir. Di mana tempatnya? Cari di mana ada dua pertemuan air laut dan air tawar. Pailah Nabi Musa. Jalan, basuhlah dengan Nabi Khidir. Baca menyuonya nyolataan lawak nyogadon lawak tu ke dalam lawi. Pasti buaya tawar ndo bisa jo beranang kasinan le. Kalau kini daerahnya pernah menang Bahrain. Main bola Bahrain versus Indonesia pernah menang. Bahrain itu artinya dua laut. Situlah sampai Nabi Allah Khidir basuh di Nabi Musa. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tapi lawi. Pak, saya diutus oleh Allah. Saya adalah Nabi Allah Musa alaihi salam, diutus mencari Nabi Allah Khidir. Apakah engkau kenal dengan Nabi Allah Khidir? Apa kata Pak tu? Saya adalah Nabi Allah Khidir. Dicaliak dari kaki sampai kepala, orang tua. Gigi yang tinggal separuh. Tapi bako lagi kue amalnya. Bertanyalah Nabi Musa penasaran. Pak, ambo diutus oleh Allah untuk mencari engkau, menuntut ilmu kepada engkau. Padahal saya Nabi diutus oleh Allah. Apa jawaban Nabi Khidir? Mungkin Allah mengetes keimanan engkau, wahai Nabi Musa. Kalau begitu Pak, ajarkan saya ilmu yang belum saya ketahui. Boleh, kalau kamu mau menjadi muridku dengan satu syarat, ndak buliah batanyo. Apa syaratnya? Indak buliah batanyo. Baik Pak, di jalanlah paiweran. Bajalanlah Nabi Musa, jalan-jalan di pantai, pai kadare, basuolah inyo dengan anak kecil 3 orang. Nah, basuo dengan pajak ketek 3 orang sedang main keleren. Apa di situ namanya? Keleren. Kaleran mau kaleran. Kaleran gitu. Basuh di mana? Basuh tu dua kaleran. Nah, kaleran namanya. Baca caca lain sembarangan. Baru main begitu. Ulang tak tahu guru. Oh. Pas dia mendaki, nampak 53. Surang 2 orang duduk, surang tagak. Nabi Musa belakang mikir meriang. Ngah laju ni. Pak sampai bila kita dipanah bila kita tu. Mendaki tahu, Nabi Musa mendaki, ternyata nyuham dia pedang. Nyuham dia kepala pajak ketika serah tagak tu. Mati. Dipancuangnya duit. Tu Nabi Musa gemetarnya, bacinya, Pak, apa sarannya tadi? Tidak boleh bertanya. Pak, baku tak pun. No comment. Tapi di like, subscribe, like, comment. Cuma nonton kalian. Aku banyak nonton ah. Like, komen sudah. Gagah Ustaz kau ya, alat deh. Like aku banyak nonton tapi pada malah like dah. Lalu, ndak boleh bertanya. Oh penasaran super jauh dari tubuh kerengkang dibaca. Pai dia tak pai dah berjalan. Tibolah di tepi pantai Lualia. Wah, nampak di Nabi Allah Khidir kapal besar bagus baru lagi naiklah Nabi Khidir kate kapal prap nyoham dia pedangnya tadi nyoganta-anta Musa di bawah kilo aja
Apa serancak aku di lubang-lubang tele ya. Dalam hati Nabi Musa. Ngawon tu ikut jadi guru mo. Pada ketik bunuhnya kapalnya bocoran tele ya. Penasaran, turun Nabi Khidir dari kapal, apa aja? Pak, aku pak bocoran. Pak, apa ini? Oh. Pak, pingadang. Dia bertanya. Syaratnya apa tadi? Tidak boleh bertanya. Penasaran Pak, apa jauh, menyasar nak kira jauh. Jalan. Tiba balik di darat, nampaklah gubuk reot, gubuk istilahnya gubuk sawah. Apa nama sih tu? Apa? Rumah. Pagabuang. Awak di orang pondok kan tak tahu umum istilah itu. Pokoknya umum sawah. Pas tiba di situ, apa kata Musa? Tolong cari kayu yang kuat, cari batu yang besar untuk kita perbaiki. Tambah bingung Nabi Musa. Aduh ini gue. Gubuk reot, gubuk ketek, gubuk kumuh, adi pancak. Kapan rancak di lubang ni? Bingung aja kita mati oh. Dalam tulisan, dalam pasal awak lo guru. Biar tu, tak dipengahlah, rancak. Tagaklah rumah tu, berasia, kuat, carinya kayu untuk penyanggahnya. Pentu rumah balik bisa lalu di dalamnya. Lah sudah penasaran Nabi Musa berjalan. Nak ke berjalan melihat apa kecil Musa? Guru, ya, naik. Ambo ingin stop mana? Ambo ingin berhenti jadi murid leh. Kalau tak kait hotel leh yang ada jadi lupa asuh lah, yang cai lah. Dia sakit hati je boleh kau. Belum pajak ketik dibunuh kapal dibocoran rumah diperbaiki. Nak tu orang situ kosong orang diperbaiki. Apa kata Nabi Khidir? Apakah engkau tidak tahan lagi mengikuti saya? No tahan ni boleh. Kalau kait kau perang yang dan taluk ni boleh. Subah sepondok itu, dah leh, ni boleh. Jadi baik, sebelum engkau beranjak pergi dengan saya, pisah pada saat sekarang ini, saya akan terangkan satu persatu. Baik guru, ditaran Khidir. Musa, pertama kali tadi engkau mengikuti saya, engkau berjumpa dengan seorang 3 anak laki-laki dan 1 saya penggal kepalanya. Tahu alasannya kenapa? Tidak guru. Alasannya adalah 2 orang ini, anak kecil tadi adalah orang Islam. Ayahnya Islam, ibunya juga Islam. 1 orang laki-laki ini, ayahnya Islam, ibunya juga Islam, tetapi dia tidak mau mengikuti Islam. Bapak tahu kan ada bertanya dah. Itulah ilmu yang tidak ditahu. Tadi kenapa dibunuhnya? Kebanyakan tema tahu Alasannya adalah anak kecil ini yang saya bunuh tadi besar besok dia akan menjadi panglima perang orang kafir, membunuh, membantai orang Islam yang ada di kampung ini. Ketek pajak baru tahu apa nanti kerajuan pajak ketek tadi 10 tahun yang akan datang. Apa ketek dan Musa luar biasa. Gua kalau ada putra di YouTube. Ini lah. Hebat luar biasa. Berarti ilmunya mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Abu Musa. Oke. Lalu guru, bakok tadin payu kapasi kata pi pantai bakok dibocorkan kapal orang tadi. Musa, kapal itu adalah kapal yang disediakan oleh orang kafir ingin menyeberangi laut ini. Mereka semuanya sudah membunuh orang Islam. Parang dengan orang Islam di darat, lagi nyobi suako dengan memakai kapal ko kalawi. Kalau daripada inyo lagi ke laut Malapendiinyo, rancak membocoran kapal supaya inyo tidak bisa lagi doh, supaya inyo kena bantai oleh orang Islam. Luar biasa. Kalau di YouTube lucu dah. Sedih dia soal ikut lucu ni. Nah,
Tahu, berarti belum terjadi lagi. Nabi Khidir sudah tahu. Ketiga, kok tadi rumah reot di tengah. Rumah itu adalah rumah orang bangsawan, orang kayu, ado anak sapasang sekarang berada di Mesir. Besok ketika umur 25 tahun, kadunya pulang balik ke Bahrain, mencari tandu rumahnya adalah rumah reot, rumah gubuk kecil. Kan ada rumah ketek kok. Musa, di bawah rumah reot ini adalah harta yang luar biasa banyaknya. Kalau kamu tidak percaya, galilah pas di bawah pondasi rumah reot itu ada harta yang luar biasa banyaknya. Atau waris atau harta pusako tibonyo ditinggal bawa diondok di situ. Berarti Nabi Khidir kau tahu ilmu yang alun tak jadi. Tu kelebihan. Apa kata Nabi Musa? Manyasa mau tidak mengikut engkau. Baik, tapi kata Nabi Khidir, engkau sudah mengatakan engkau tidak ikut dengan aku lagi. Sekarang kita pisah. Sekarang kita pisah. Manyasa Nabi Musa. Berarti ilmu Khidir melebihi dari ilmu Nabi Musa. Sombongnya tuh. Berarti kita tidak boleh sombong. Oh, mentang-mentang Ustaz sekarang berceramah. Sombong Ustaz. Oh, jangan main. Hidungnya kambang. Apa kena sombongan? Mati so jadi caciang ya? Iya lah. Ada sih kau mati jadi imam? Hah? Ada? Hei, lain dah. Suamanya mereka jaya. Sebab kan waktu ambo di Tiku Batango, pulang ambo 2008 balik. Kakakku meninggal dalam keadaan bungkui. Bu basul Minang ya. Mati babungkui. Ha, yo. Iya bahasa itu nak. Mati babungkui. Kalau pendapat orang situ mati babungkui kau menjadi. Jadi apa? Kuntilanak. Bawanaan. Oh, pendapat orang situ sebab mati dalam keadaan mangan buang. Ditelepon di mama, Ustaz. Kau seminggu buti rumah bukan di Malaysia, pulang Malaysia. Apa tu mak? Kakak ang meninggal. Jadi bawa kemarilah. Baik itu. Apa nak orang situ udah banyak orang siko. Tapi sesuatu nak lapih di kami. Apa tu? Kakak angkau meninggal dalam keadaan mati babungkui. Mungkin kau bawa mak. Mati dalam keadaan mengandung. Mana mengandung? Tangan ngoyo mati dalam keadaan mengandung. Jadi mama pendapat orang siko kalau mati babungkui ko bagayang-gayang tak biye. Bayi rumah itu kucingnya. Wala bela. Jadi baca mak payang kemari tolong lapihan dia. Wang sebagai dai, sebagai buya, sebagai ustaz, sebagai orang tahu masalah agama, tolong lapihan. Jadi mak langsung cai Honda langsung baik. Waktu itu nombor Honda deh. Oh pulang bawa Malaysia mencari Honda jangan tidak dorong darah. Basalang lah kau yang pailah ketiku. Alun tagak standar Honda nama itu. Apa? Iya standar Honda aja. Standar Honda. Alun tagak lebih cakap aja be. Capek lah hati ku. Wow, mapa sangat. Honda itu yo lihat. Inilah yuang oi. Wayo ba mo. Minang lah ngecek ko. Wayo ba. Aku menjadi jadi ini si Hyundai kutilana suku apa mak Tanjung aja. Oh Tanjung suku ini Tanjung suku juga. Oh Tanjung apa ya alat deh menjadi. Oh ambo kadang-kadang senyum ya. Ya lah. Jadi beko wah tolong lapihan dia lapih apa mak. Tolong bagi orang ko arahan beko lapihan yang beko dan sampai lah orang ko memikirnya menjadi malu kita macam nasi makan malam. Itu kita macam nasi minta nasi dah ada kuah. Hati mau nak berkucing pula. Salahnya ngeo tu kucing. Mau tu. Pas jadi apa kata mak? Ya sedih mak. Awak lama gigi ko. Oh, ini dilapih lagi ni. Lama gigi pas kata takziah aku bahasa Ciko. Kata pengapian itu bahasa Ciko. Sabalun mai pai ke kubur kita malapih dengan kata-kata takziah nah. Kata takziah yang tagak sebelum sudah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ambo kenakan diri dulu. Alhamdulillah, ambo sanak dari Sasak Pasaman. Adik sana ibu daripada yang meninggal. Ambo dulu sekolah siko, baru pulang dari Malaysia. Lah minta maafkan, lah minta utang lapihan. Terakhir, tak kaju orang kau panjang nak lo. Terakhir, tadanga di ambo, kakak moko mati dalam keadaan babungkui, mati kaman jadi, kaman gaduh orang. Kini kita bilangkan pangana seperti itu. Sebab yang akan menjadi apabila mayat sudah masuk ke dalam kubur, do bisanya keluar lain, do bisanya mengaduh manusia lain, melainkan ada jin yang menyerupai wajahnya. Namun jinnya jin Ifrit. Jin yang mengajar Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Dikajanya Muhammad apa? Mak tolong. Apa tak kau tadi nge? Apa kata Bril? Siapa nama ibu-ibu tu? Jangan lihat itu jin Ifrit. Kalau sampai kau cari Muhammad, maka umatmu akan teler semuanya. Okey, baik. Ibu tahu lah sampai ke Sidratul Muntaha, lu tahu dekat jalan. Balik. Itulah jin Ifrit kau. Tugasnya adalah memfotokopi wajah awak. Aduh mati balanta orang. Mati balanta badaga. Dijile di jindul. Tagak situ tolong di limo capek. Nan manjilenya tu, nan datang ke situ tu namanya jin Ifrit. Masuknya ke dalam kubur tadi di fotonya keluarlahnya. Kalau istilah nama kampung, kalau kau ada istilah kampung itu si kumbang jadi ko, yo nak, cenebu jadi ko, koto jadi boyo, kecil ko, buku ayah kecil jadi boyo, tempal ayahnya. Serius dia, ayah apa kecil boyo, nggak dia, meninggalnya orang tu angku, tahu kau nak, ini yang menjadi, dia boyo mati apa? Angku kecil menjadi pula. Sakit hati nak, kira-kira sakit hati nak. Ayah wari kecil menjadi bayo, ayah wari jadi minyak, jadi mau. Entahlah. Pasti sakit hati ya. Itulah jadi permasalahan. Akhirnya bawa Ustaz malah Ustaz. Akhirnya mau ceramah-ceramahan. Jadi untuk kita nan hadir satu kinin, ambo berharap supaya roh iko ndo bisanya berkeliaran, ndo kan menjadi doh dengan syarat ikuti bibi yang baca ayat pengunci. Orang tak kaji kok, tuangku di mana ni? Situ kalau tuangku, iya tak? Si kau ustaz dia situ tuangku di mana? Kau pandai mengunci jihin bagai ini. Lama ngecek kok, bis-bis ya. Oi, ini anda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sahaja itu. Seluruh bibir-bibir yang ada itu mencari memacu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Ustaz Mayu ngomong yang apa aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baca. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala sampai habis. Itu nama ayatnya ayat 1000 dinar. Lihat apa? Besok kalau ada kejadian besok, itu buat seperti itu. Insya Allah tidak ada istilah kedua bagaimana. Tidak ada istilah menjadi bagaimana. Menjadi apa nak dorong. Itu perkara jin sadonya. Kalaulah kita kunci, akhirnya seluruh yang hadir pada itu mengunci. Apa kata mo? Seluruh bibir-bibir yang membaca tadi, insya Allah lah mengunci roh tadi. Tidak akan menjadi. Kenapa? Kalau menjadinya almarhum ko dek gara-gara otak dilapau. Iya tak? Kenapa otak dilapau? No. Ano? Dia tahu saya dah. Ano? Upiak tu mati. Apa no? Mandang no. Apa no? 7 bulan no. Apa no? Beko hilang ayam, kambing, kabel ni lelak. Apa tu no? Itu jadi tahu loh. Dek cari tu ikolah kok. Dari bibir ke bibir dilapau, kan lebih hebat kota lapau baru tahu Ustaz enak. Kalau lapau kau
Apa kah? Banyak macam sajang kau tahu si konyo di surau hanya 80 pejang kare. Tahu tak seberata nak? Wai ora. Apa wai apa? Itu dia lapong tai. Aduh sampai telinga mo. Seberata wai nak kawin nak. Sasabi ni orangnya. Kalau nak disabi nak ceramah nak mo ida. Ora. Kalau nak tersinggung nak ceramah nak mo ora. Akhirnya di otot itu aku kecemo kalau sampai kalian mahotakan kakakmu kata dia di lapau rumah kalian dan pertama kali nanti dicari musuh selalu. Akhirnya alhamdulillah ikut etikat gue keyakinan tinggi kau pulang bau. Wah salah pasti berasi aja bau masih ganteng-ganteng aja bau. Ini bilang bos papale ini tehnya sarang gagah aja bau. Wah putih tinggi pula amudo pula ganteng pula agak situ nak ganteng kepada pula udah pek gua nah usua pula yugo mati kalau sampai keluar kira mati mungkin dia apa kecil ujian terakhir Pak Bu seandainya maiko almarhum ko iyo cuma jadinya ko nomor HP mu 0823866310 tolong ditelepon nomor ambo yang akan mengaruang nih pertama kali kecil itu usah kalau ini awalnya belakang pakai kursus muka ruangan ambo pertama kali telepon nomor ambo kalau tak jadi ambo bertanggung jawab mama iyo sinakan gaya pemain jadi mati toh pas seminggu kan seminggu loh sudah seminggu 7 hari kalau wanti-wanti bisa sahur saya jawab alhamdulillah kalau kalah itu mana mati kita lain pun nomor yang tidak halo siapa apa yang pun awal siapa Tian kalau sudah ketapimu kan telepon bekoh menjadi bekoh kan tak tahu ada betul orang mati kita lasa minggu nunjukin apa ibu rambut sibuk mandu kali 7 aku tunggu yo nego 7 aku pakai mo tanya lah mak lah ya mana mak apa kan lalu puluh kan lah ya mana ayo mana mak do menjadi rawan leh awal do lah jadi gini balik doang mana ya insyaallah Ustaz insyaallah lah nado insyaallah deh kata-kata Ustaz patang kayak kurang sado ya iku ba iyo ran yang tuang kurima tu kece do musab ya tuang ku biasa sak tu biasa sak kece cucu biasa sak tu bisa sak tinggal do ya memang enggak bisa sak dah akhirnya pas malam mau baliknya kan telepon lo nomor kurang suah baso tiku ala sekem baso tiku baru saya lah sekem ai kwa baru tiku saya aku ada ayo aku ada woi tiku ada siapa tiku mati tiku iyo apa nyapa le mama mak di mau iyo mak jauh di boy jauh sok mama lang iyo mak jauh ya mama ikonya iyo mau menang ngaji diri kawan ustaz banyak itu tentang Ustaz patang mana pen meninggal kakaknya. Iyo pak kota kenapa? Mana di kakakmu mau bikin cara menangkok lo. Menangkok itu bikian bukan apa itu bikian menangkok Ustaz kami penasaran Ustaz penasaran apa iyo sampai lah 2 minggu pun udah batas terang arah ya alhamdulillah itu mak ikonya anak penasaran kami nak dek keluar dah kami penasaran di ayat yang Ustaz baca tu dan kami mengikuti apa yang Pak baca tu laksana hati itu Pak jadi aku terangkan namanya suruh ayat 10 dinar buat yang Quran lain rupana kami menangar nah itu yang mungkin Pak ayo ikole sada dek kami nama dusu gaulo kete gua bisa Ustaz misi ceramah sih kau masuk Pak langsung dimintanya ceramah disuruh pasietiku senene penasaran dek ayat tadi bisa Ustaz ceramah mantap lah ya tarik ses
Kau di luar boleh tak isi lah. Akhirnya dia minta lah ceramah gara-gara